Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 1243030025. Saya di sini di video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu mata kuliah peradilan di Indonesia. Dan saya di sini akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Isu ini menjadi penting karena menyangkut relasi sipil militer, prinsip negara, hukum demokratis, serta kekhawatiran publik terhadap kemunduran agenda reformasi. Dan untuk latar belakang materi yang saya angkat, setelah reformasi 1998, Indonesia secara tegas berkomitmen mengakhiri dui fungsi ABRI, yaitu keterlibatan militer dalam urusan pertahanan sekaligus politik dalam pemeliharaan sivil. Jadi komitmen tersebut diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang 1945 dan pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan penegasan prinsip profesionalisme militer. Namun, dalam perkembangan terbaru terdapat permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan ketentuan dalam UU TNI, khususnya mengenai jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Putusan MK atas perkara ini memicu perdebatan luas di ruang publik. Dan permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketegangan antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip supremasi sipil. Dan di satu sisi, negara membutuhkan peran strategis TNI dalam menghadapi ancaman non-militer. Terus pemerintah berpendapat bahwa pelibatan TNI di jabatan tertentu bersifat administratif dan teknokratis. Dan di sisi lain, pelibatan TNI aktif di jabatan sipil berpotensi mengikis batas institusional dan berpotensi menciptakan ketergantungan pada militer dalam tata kelola sipil, dan juga memunculkan trauma historis atas praktik dui fungsi. Inilah yang menjadi inti perdebatan hukum dan politik ini. Terus adapun beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan analisis menurut saya, yang pertama yaitu ada pasal ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua yaitu pasal 30 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menekankan profesionalisme dan netralitas TNI. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu doktrin supremasi sipil yang menempatkan militer di bawah kendali pemerintah sipil yang demokratis. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa norma UU TNI ini tidak bertentangan secara konstitusional selama pelibatan TNI dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Dan meskipun secara formal secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikritisi dari aspek konstitusionalisme demokratis. Mahkamah Konstitusi dinilai terlalu fokus pada uji norma tertulis, kurang mempertimbangkan dampak sosiologis dan historis, kurang sensitif terhadap trauma politik dan masa lalu.
Dalam konteks ini MK berpotensi bergeser dari perannya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi menjadi sekedar penguji legal formal. Dan saya di sini memposisikan diri saya sebagai kontra terhadap putusan MK ini dengan beberapa argumen tambahan ya. Yang pertama yaitu ancaman normalisasi peran militer. Jadi jika dibiarkan, keterlibatan TNI di jabatan sipil dapat menjadi praktik yang dianggap wajar. Dan yang kedua yaitu erosi supremasi sipil, yang dimana supremasi sipil bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi juga soal simbol dan struktur. Dan untuk yang ketiga yaitu presiden konstitusional berbahaya. Jadi putusan MK menjadi rujukan hukum bagi kebijakan serupa di masa depan. Dan yang terakhir yaitu potensi ketimpangan kekuasaan. Nah, militer memiliki struktur hierarkis dan kekuatan koersif yang tidak dimiliki lembaga sipil. Dan secara perbandingan singkat dengan negara demokrasi lain, di banyak negara demokrasi modern, militer itu aktif, dilarang menduduki jabatan sipil, dan juga transisi ke jabatan sipil itu harus melalui pensiun dengan pengawasan sipil dilakukan secara ketat. Jadi perbandingan ini menunjukkan bahwa pembatasan peran militer adalah praktik lazim dalam demokrasi konstitusional. Dan untuk solusi ya adapun beberapa nih menurut saya solusi yang konkret yang dapat ditawarkan. Yang pertama yaitu revisi UU TNI dengan rumusan jabatan sipil yang limitatif, dan yang kedua yaitu penegasan kewajiban pensiun dini bagi prajurit aktif. Dan untuk yang ketiga yaitu penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Dan yang keempat, peningkatan literasi konstitusi bagi masyarakat sipil. Pengawasan berkelanjutan oleh DPR dan masyarakat. Dan sebagai penutup dapat ditegaskan ya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang TNI ini bukan sekedar persoalan hukum normatif, melainkan persoalan arah demokrasi dan konsolidasi negara hukum di Indonesia. Jadi konstitusi tidak hanya harus ditaati tetapi juga dijaga semangatnya. Terima kasih sudah menyimak. Jika kalian tidak setuju atau tidak setuju, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.